Umat Muslim di Indonesia memperingati Isra Mi'raj, hari yang penting dalam sejarah umat Muslim karena pada hari inilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat. Karena hal itu juga lah sahabat Salihah harus tahu ya apa dan bagaimana sejarahnya Isra Mi'raj ini ada. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Isra. Kemudian dilanjutkan menuju langit ketujuh dan Sidratul Muntaha atau Mi'raj dengan tujuan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tanggal 621 Masehi, yaitu 2 tahun setelah wafatnya istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah dan paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Peristiwa Isra Mi'raj ini dimulai saat Rasulullah SAW yang sedang tertidur di Hijr didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah menuju pintu masjid, di mana di pintu tersebut sudah disediakan seekor binatang putih bernama buraq yang berbentuk seperti peranakan kuda dan kedelai dengan sayap di sisi tempat menggerakkan kakinya. Setelah itu Rasulullah dan malaikat Jibril pun menaiki buraq untuk selanjutnya pergi ke Masjidil Aqsa. Setibanya di sana, Rasulullah dan malaikat Jibril memasuki masjid. Tidak disangka, ternyata di sana beliau bertemu dengan beberapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan itu, Rasulullah pun menunaikan sholat sebanyak 2 rakaat dan menjadi imam dengan bimbingan malaikat Jibril. Kemudian perjalanan pun dilakukan dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh dengan mengendarai buraq yang menggerakkan sayapnya ke atas. Bersama malaikat Jibril yang kini menampakkan wujud aslinya, Rasulullah Mi'raj melampaui ruang dan waktu. Di sana, ia bertemu kembali dengan Nabi yang sholat bersamanya di Masjidil Aqsa. Setelah itu, Rasulullah juga melihat bagaimana wujud surga dan neraka dalam perjalanannya melewati 7 langit tersebut. Hingga akhirnya sampailah beliau ke Sidratul Muntaha, tempat yang luar biasa indah, yang bahkan keindahannya tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata. Pada saat itu Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam waktu sehari semalam. Rasulullah pun akhirnya turun kembali. Namun ketika tiba di langit ke-6, beliau bertemu Nabi Musa. Di sana Nabi Musa meminta agar Rasulullah meminta keringanan. Beliau pun kemudian naik kembali untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah beberapa kali bolak-balik bertemu Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya perintah sholat itu pun dikurangi menjadi 5 waktu saja dalam semalam. Peristiwa itulah yang menjadi sejarah dan asal-usulnya aturan sholat dalam ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah. Hidangan ala Timur Tengah bisa jadi ide makan siang hari ini. Daging, sayur, saus dibalut kulit roti. Pasti sahabat Salihah udah ada yang bisa menebak jenis makanan ini. Yap, kebab. Siapa yang sering makan kebab? Sekarang mudah sekali ya menemukan hidangan yang melekat dengan nuansa Timur Tengah ini. Nah, sebelum Salihah ngasih rekomendasi tempat yummy untuk beli kebab, ada cerita sedikit nih tentang kuliner yang satu ini. Menurut catatan sejarah, nama kebab berasal dari bahasa Arab yang artinya daging goreng. Ya, pada awalnya kebab punya arti daging goreng, bukan daging panggang ataupun bakar. Ada juga sumber yang mengatakan kalau kebab kemungkinan berasal dari bahasa Arab, kalau dalam bahasa Akkadia disebut kababa, yang punya arti sebagai daging bakar atau panggang. Setelah memasuki masa Kesultanan Utsmaniyah, kata kebab telah berubah makna menjadi daging panggang. Walaupun demikian, makanan kebab ini mulai meluas ketika para pedagang Turki mengadakan kontak dengan masyarakat kota Berlin sekitar abad 18. Saat itu, daging kebab dipanggang dan disajikan dengan roti pita, paprika, dan juga saus. Cara pemanggangan daging kebab pun mulai berkembang dari cara tradisional ke pola modern yang menggunakan pemanggangan elektrik ataupun gas. Tapi tahu nggak sih sahabat Salihah, kalau makanan Timur Tengah itu bukan cuma kebab loh. Berada di kawasan Jalan Hang Lekir 2 nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, The Halal Boys hadir dengan terobosan makanan Timur Tengah yang praktis untuk kalian nih sahabat Salihah. Apalagi disajikan hangat di dalam mangkuk kertas yang praktis dengan isian berupa nasi biryani, daging ayam atau domba, serta roti pita dan selada segar. Pastinya bisa jadi ide makan siang kalian untuk hari ini.
Nah, sedikit informasi nih, kalau nasi biryani di sini dibuat dari beras basmati yang didatangkan langsung dari negara di Timur Tengah loh. Aroma wangi rempah pun tercium semerbak dari sajian yang hangat ini. Lalu, untuk warna oranye terangnya dapatkan dari pemakaian kunyit. Rempah lain seperti jintan, kayu manis, dan kapulaga juga turut ditambahkan dalam bumbu makanan ini. The Halal Boys menawarkan beberapa menu ala Timur Tengah berbahan daging ayam dan juga domba. Ada chicken over rice, lamb over rice, dan half and half over rice. Semuanya dijual seharga Rp55.000. Bagi sahabat Salihah yang ingin mencicipi topping lengkap, kalian dapat memilih half and half over rice. Topping platter ini terdiri dari setengah daging domba dan setengah daging ayam. Selain menu nasi, di sini juga ada menu yang best seller loh, yaitu Abrakebabra. Dengan harga Rp40.000 bisa menjadi pilihan kalian kalau lagi nggak pengen makan nasi. Dan di sini sistem pemesanannya dilakukan sendiri alias self service ya sahabat Salihah. Jadi jangan harap kalian akan dihampiri oleh pegawainya. Cara makannya juga sangat mudah kok. Kalian cukup mengaduk semuanya hingga bercampur rata. Lalu makanan pesanan kalian pun siap untuk disantap. Ketika masuk ke dalam mulut, rasa pedas berempah dan gurih di lidah, serta empuknya tekstur daging dalam kunyahan membuat semua menyatu menjadi harmoni yang nyam. Perfect! Pilih olahraga aerobik, yoga, zumba, atau pong fit sahabat Salihah. Yuk kenali jenis olahraga tadi lewat UV Muslim Sport Center.